Silahkan buka surah Luqman ayat 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Lanjut. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Bu Nurhaini, bacaan yang cukup bagus, makhraj tajwidnya lancar. Selanjutnya kita silakan untuk Bu Nurhaini untuk menyampaikan modul, lalu akan didalami oleh Bu Latifah. Silakan Bu. Nama yang penyusun Nurhaini, sekolahnya Institut di SDIT Darul Amanah, tahun penyusunan 2024-2025, jenjang sekolahnya di SD kelas 5, dan alokasi waktunya yaitu 4 kali 35 menit atau 140 menit. Untuk profil pelajar Pancasilanya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Anak-anak mampu memahami nilai berbagi dalam zakat, infak, sedekah, dan hadiah sebagai wujud ibadah dan rasa syukur kepada Allah. Dan selanjutnya itu bergotong royong mengembangkan sikap peduli terhadap sesama melalui kegiatan berbagi secara individu maupun kelompok. Belajar. Kemudian sarana prasarana, media presentasi, proyektor dan laptop, buku referensi PAI kelas 5 SD dan Al-Quran, kemudian lembar kerja proyek, dan alat untuk simulasi berbaginya yaitu replika uang, barang, atau bahan makanan. Target peserta didik kelas 5 dengan latar belakang kemampuan yang beragam, memiliki pemahaman dasar tentang agama Islam. Model pembelajaran yang diambil yaitu PJBL atau Project Based Learning, pendekatan pembelajaran yang berbasis proyek untuk memotivasi siswa memahami konsep zakat, infak, sedekah, dan hadiah melalui pengalaman nyata. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Siswa mengidentifikasi perbedaan dan persamaan konsep zakat, infak, dan sedekah dan hadiah. Yang ketiga, siswa membuat mind mapping yang kreatif dan terstruktur tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Siswa merefleksikan manfaat berbagi bagi diri sendiri dan masyarakat. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran: siswa mampu memberikan penjelasan tertulis tentang pengertian zakat, infak, sedekah, dan hadiah. 2. Mampu membuat tabel perbandingan zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang ketiga, mampu menghasilkan mind mapping yang kreatif dengan informasi lengkap dan relevan. Yang keempat, merefleksikan manfaat berbagi melalui diskusi dan laporan tertulis. Oke, Bu Nurhaini? Ya. Ya, saya kira cukup ya presentasinya. Langsung saya konfirmasi saja terkait modul ajar yang sudah Ibu susun. Baik. Nah, ini modulnya menggunakan apa, Bu? Model PJBL, Ibu. Oke, PJBL itu apa? PJBL itu model yang pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Berbasis proyek. Ya. Oke. Di pembelajaran Ibu nanti proyeknya apa? Proyeknya itu membuat mind mapping, Ibu. Mind mapping tentang konsep ya. Tentang konsep apa? Konsep zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Oke, itu individu atau kelompok? Kelompok, Ibu. Kelompok. Jika misalkan kelompok, nanti penilaiannya seperti apa?
penilaiannya itu yang pertama penilaian antar kelompok, komunikasi, terus apa namanya teh interaksinya, terus kemudian penilaian sikap juga, sama nanti penilaian tes tulis. Oh, tes tulis ya. Nah, penilaian sikap dan sebagainya itu masuk asesmen apa Ibu? Itu masuk asesmen formatif Ibu. Oke, masuk asesmen formatif. Di modul Ibu ada berapa asesmen? Yang pertama asesmen awal, ya. Yang kedua asesmen formatif. Yang ketiga asesmen sumatif. Ketika Oke, ya. asesmen awal itu contohnya apa Bu? Awal itu ketika nanti saya tanya jawab terhadap dengan murid. Apa yang dimasuk kalian apa yang dimasuk zakat, terus mengapa kita perlu berbagi terhadap orang lain, itu seperti itu. Asesmen awal itu kata istilahnya apa? Asesmen diagnostik ya. Dengan pertanyaan pemantik. Tujuannya untuk apa asesmen itu Bu? Tujuannya untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa. Kekuatan dan kelemahan siswa. Ya. Itu kan untuk mengetahui seberapa jauh, jauh pemahaman siswa terhadap materi yang akan kita ajarkan. Ya. Jika asesmen diagnostiknya menggunakan pertanyaan pemantik yang tadi itu contohkan, misalkan dengan tanya gini, apakah kalian tahu apa itu zakat atau siapa yang sudah zakat? Itu kira-kira jawabannya siswa apa? Ada yang ada yang mengetahui Bu, zakat dibayarkan ketika Ramadan. Terus ada yang menjawab juga zakat dibayarkan dengan beras 2,5 gitu. Pengetahuan yang umum yang emang sehari-hari ketika pernah dilakukan oleh anaknya. Berarti harus menggunakan pertanyaan yang nanti jawabannya beragam ya Bu dari para peserta didik. Tidak dikurangi pertanyaan yang jawabannya hanya 2. Sudah pernahkah kalian zakat? Pasti jawabannya ada yang pernah, ada yang tidak. Itu belum bisa mengukur seberapa besar pemahaman mereka terhadap materi yang akan diajarkan. Oke, baik. Tadi sudah ada formatif, ada asesmen sumatifnya Ibu? Asesmen sumatif ada Ibu. Oke, apa itu nanti bentuknya? Asesmen sumatif nanti ketika setelah selesai pembelajaran bab tersebut, nanti ada pilihan ganda dan isian. Pilihan ganda dan isian. Oke. Saya kira cukup untuk modul kita ke PTK ya Bu. Ibu sudah membuat proposal penelitian tindakan kelas? Sudah Ibu. Oke. Judulnya apa? Judulnya upaya peningkatan hasil belajar siswa kelas 5 SDIT Darul Amanah pada materi zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan menerapkan strategi pembelajaran jigsaw kooperatif jigsaw. Kooperatif jigsaw? Iya. Ya. Nanti cara Ibu mengumpulkan datanya seperti apa? Yang pertama angket dulu mungkin ya Bu. Angket terhadap siswa. Ya. Terus kemudian kita melihat juga siswa itu dia belum kelemahannya di mana. Ya, dengan cara apa? Ya, nanti dilakukan diagnostik awal. Metode pengumpulan data itu bisa tadi instrumen tes, bisa pakai observasi. Ada punya Bu, ini ada observasi. Iya, observasi nanti dilakukan ketika mengukur itu Bu, karena rendahnya siswa nilai KKM itu. Kalau observasi lebih kepada proses pembelajaran. Kalau mengetahui rendahnya siswa nanti dari hasil nilai. Nah, nanti namanya dokumentasi atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan PTK atau materi yang akan Ibu sampaikan dengan hasil nilai. Jadi ada instrumennya, pakai angket boleh, pakai tes, kemudian observasi dan dokumentasi. Oke, saya kira cukup. Saya kembalikan ke Prof. Olan, monggo Prof. Terima kasih Bu Nurhaini, saya rasa cukup. Silahkan bisa keluar dan kita akhiri.